Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengkaji tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Mengapa Nabi Ibrahim? Mengapa tidak Nabi Adam? Mengapa tidak Nabi Musa? Mengapa tidak Nabi Isa? Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena orang Yahudi mengagungkan Nabi Musa, orang Nasrani mengagungkan Nabi Isa, orang Islam menerima kenabian Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga-tiganya ini, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, nanti bertemu titiknya pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan tiga-tiganya juga ketemu pada Nabi Adam, betul, Adam di atas, tapi yang terdekatnya Ibrahim. Nabi Musa alaihissalam bersaudara kandung dengan Nabi Harun alaihissalam. Mereka ini adalah keturunan Imran. Imran ini anak Nabi Yakub. Yakub ini anak Nabi Ishak. Ishak anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Berakhir pada Ibrahim. Nabi Isa itu anak dari Maryam. Maryam itu adalah anak dari Imran, maka disebut dia dengan surat Ali Imran. Dan ini adalah keturunan dari Yahuza. Yahuza itu adalah saudara kandung Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf anak Nabi Yakub, Nabi Yakub anak Nabi Ishak, Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa dengan Nabi Isa ketemu nasabnya pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang Nabi Muhammad SAW, Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan dari Adnan, keturunan dari Ismail, keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi puncaknya ada pada Nabi Ibrahim. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, Yusuf punya saudara Yahuza. Keturunan Yahuza ke bawah ini adalah Zakaria, Yahya. Lalu kemudian keturunan Yahuza ini satu cabang lagi adalah Imran, punya anak Maryam, Maryam punya anak Isa alaihissalam. Jadi bertemunya pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Isa dimuliakan Nasrani, tapi orang Yahudi tidak menerimanya, maka Nabi Ibrahim diterima semua kalangan. Diterima di kalangan Yahudi, diterima di kalangan Nasrani. Di dalam sholatnya umat Islam disebutkan 4 kali. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bukan hanya sekedar Ibrahimnya, tapi ali Ibrahim, keluarga Ibrahim. Mengapa Ibrahim? Jawaban yang pertamanya, pertemuan 3 nasab pada Ibrahim alaihissalam. Jawaban yang kedua adalah bahwa Nabi Ibrahim itu sempurna dalam menempuh ujian hidup. Ujian yang pertama, berhadapan dengan ayah kandung. Nabi Muhammad SAW tidak bertemu dengan ayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihah. Mengapa engkau menjadikan patung berhala sebagai Tuhan? Bertemu face to face, berkonfrontasi. Apa kata bapaknya menjawab? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku, pergi jauh-jauh, nggak usah jumpa lagi. Apa jawab Nabi Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mintakan ampunmu kepada Allah. Innahu kana bi hafiyya, Allah itu mengabulkan doaku karena aku dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salamun alaika, keselamatan untukmu hai ayahku. Jadi ujian yang pertama, manusia berhadapan dengan keluarga dekat. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika turun wahyu diperintahkan untuk keluarga dekat dulu.
Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu. Hai penduduk Makkah, seandainya kukatakan di balik Jabal Abi Qubais ini ada pasukan musuh yang akan menyerang kita, apakah kamu percaya? Shadaqnaka, kami percaya kepadamu. Seandainya kukatakan ada bala tentara di belakang Jabal Abi Qubais ini yang akan membunuh kita, apakah kalian percaya? Shadaqnaka, kami percaya kepadamu. Seandainya kukatakan bahwa malaikat Jibril sudah datang kepadaku membawakan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, maka kerabat dekat yang menolak. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau. Turunlah ayat tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Lulus ujian pertama menghadapi ayah. Nabi Ibrahim tidak melawan. Nabi Ibrahim mengeluarkan kata salamun alaika, selamat untukmu. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampunmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menyebutkan kama sallaita ala Ibrahim, kita pun mesti bisa bersikap seperti sikap Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian yang kedua, berhadapan dengan umat yang percaya kepada astrologi. Kita dianjurkan mempelajari astronomi, perputaran matahari, planet-planet, sehingga dengan ilmu itu kita bisa mengadakan ilmu hisab untuk membantu ru'yah pada penentuan 1 Ramadan, termasuk 1 Zulqa'dah, untuk menentukan kapan wukuf di padang Arafah. Itu namanya ilmu astronomi. Tapi ada satu lagi terkait dengan bintang gemintang, astrologi. Astrologi meyakini bahwa peredaran matahari, bintang gemintang, planet berpengaruh kepada nasib. Jika Anda lahir bulan 5, bintang Anda Gemini, Anda tidak sesuai nikah dengan Taurus. Jika bintang Anda ikan Pisces, jangan menikah dengan kambing. Kadzdzabal munajjimun walau shadaqu. Ahli-ahli astronomi, astrologi, ramalan ini adalah pembohong, penipu. Kalaupun kebetulan, itu hanya kebetulan, tidak betul, tapi kebetulan saja. Nabi Ibrahim berhadapan dengan kaum seperti ini. Maka Nabi Ibrahim membantah mereka. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, dia katakan ini Tuhan. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bulan menghilang saat siang, berarti bukan Tuhan, karena Tuhan nggak mungkin hilang. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika dia melihat matahari muncul, ini Tuhan, berarti ini Tuhan karena lebih besar. Orang sebagian mengatakan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ini tidak benar. Nabi Ibrahim bukan Sokrates, bukan Demokritos, bukan Aristoteles, bukan Thales. Yang mencari Tuhan itu filosof, karena mereka berpikir mencari Tuhan. Sedangkan nabi-nabi, dia tidak mencari, dia menerima wahyu yang dikirim Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Itu bedanya antara filosof dengan nabi. Nabi itu tidak mencari, nabi itu dicari oleh malaikat untuk menerima wahyu. Nabi Ibrahim itu ketika dia katakan ini bulan, ini Tuhan, ini matahari, ini Tuhan, dia sedang membantah argumentasi kalangan astrologi. Dan dia lulus melawan itu. Setelah selesai berhadapan dengan kaum astrologi, dia ketemu lagi dengan yang ketiga ujian. Berhadapan dengan penyembah patung. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Ketika orang kampung sedang pergi memanen kurma, Nabi Ibrahim masuk ke tempat patung-patung itu. Dia hancurkan semua patung-patung yang kecil. Patung yang besar itu dia ambil kampak, dia gantungkan ke leher patung yang besar. Sore mereka selesai panen, mereka lihat berserakan Tuhan-Tuhan mereka. Mereka menangkap Nabi Ibrahim. Tidak ada pelaku lain, pelaku tunggal Ibrahim alaihissalam. Apa kata mereka? A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami ini, wahai Ibrahim? Apa jawab Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukannya adalah patung yang paling besar. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Tanyalah patung-patung itu kalau mereka bisa bicara. Patung tidak bisa bicara,
Tapi Nabi Ibrahim ingin mengajak mereka berdialog, berpikir, pakai akalmu. Sedangkan menyelamatkan dirinya aja dia tak sanggup. Bagaimana dia menyelamatkan kamu? Dia hancur berkeping, dia tidak bisa menolak mudarat. Kenapa kamu minta kepada dia? Kalau memang betul kamu bisa berdialog, tanyalah dia, kata Nabi Ibrahim. Rupanya orang yang kalau kalah otaknya, main ototnya. Tidak selesai dengan argumen mulut, main tangan. Tangkap Ibrahim. Mereka tangkap Nabi Ibrahim. Mereka hidupkan, nyalakan api, bakar dia, harriquhu, bakar dia. Ketika mereka memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam api, tabian api membakar. Allah merubah tabian api yang membakar menjadi dingin. Ya nar, wahai api, kuni, jadilah engkau wahai api bardan, sejuk, wasalaman, selamat, ala Ibrahim. Keluar Nabi Ibrahim dari api unggun dalam keadaan menggigil kedinginan. Karena bardan kata Allah dingin. Andai tidak salaman kata Allah mungkin mati Nabi Ibrahim karena kedinginan. Tapi karena Allah mengatakan bardan wasalaman, engkau dingin tapi engkau selamat. Keluar, lulus, berhadapan dengan ayah, lulus, berhadapan dengan penyembah bintang gemintang, lulus, berhadapan dengan penyembah berhala, lulus. Ujian keempat, tidak punya anak, menikah dengan Sarah, tidak punya anak, menikah lagi dengan Hajar, tidak punya anak juga. Doa Nabi Ibrahim diabadikan dalam Quran, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang soleh. Sampai akhirnya Hajar mengandung anak. Anak itu diberi nama Ismail. Isma, dengarkanlah, Il, Tuhan. Ismail, dengarkanlah ya Tuhan. Ismail, dengarkanlah, kabulkanlah, Il, ya Allah. Jibrail, Mikail, Israfil, Israel, Ismail. Il, bahasa Ibrani Tuhan. Kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah wahai Tuhan. Ismail, saking senangnya dia dikasih nama anak itu Ismail. Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, waktu Ismail itu lahir umur Nabi Ibrahim 86 tahun. 86 tahun minta punya anak. Lalu kemudian 13 tahun sesudah itu, tepat pada umur Nabi Ibrahim 99 tahun. 86 tambah 13, 99 tahun. Istrinya yang diponis mandul, yang tidak akan punya anak itu ternyata melahirkan anak. Anak itu diberi nama Ishak. Orang Yahudi menyebutnya Yitzhak. Yitzhak artinya tersenyum. Senyum Nabi Ibrahim alaihissalam. Lucu. Apanya yang lucu? Orang semua sudah memvonis istrinya tua mandul, dia pun tidak akan punya anak. Rambut sudah beruban, tulang sudah rapuh. Tapi rupanya kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Makanya kita menyebut wa ala ali Ibrahim. Siapa ali Ibrahim? Ibrahim, Sarah, Hajar, Ismail, Ishak. Sampai turun ke bawah yang soleh-soleh, yang baik-baik. Bukan Israel yang jahat-jahat yang membunuh umat Islam yang ada di Palestina, tapi keturunan yang soleh-soleh yang baik-baik. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak yang sudah ditunggu 86 tahun itu pun mesti diantarkan. Lahir anak itu di Palestina, mesti diantarkan ke Makkah. Bisa dibayangkan 86 tahun ditunggu, tiba-tiba lahir disuruh antarkan ke Makkah. Rabbi askantu min dzurriyyati, kutinggalkan anakku fi wadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tak ada tanaman, inda baitikal muharram, di samping Baitullah. Kutinggalkan anakku di tengah lembah yang tak ada tanaman, kering kerontang, panas sekali, lumut tak ada, air tak ada, kurma tak ada. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu ya Allah. Lembutkan hati manusia untuk datang kepadanya ya Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika usia anak itu sudah sampai remaja, berpisah dengan anak. Mendapatkannya lama, setelah lama disuruh berpisah. Setelah sekarang dia remaja lagi ganteng-gantengnya. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni adbahu, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu nak? Apa jawab Ismail? If'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin.
insya Allah aku termasuk orang yang sabar menerimanya ini. Wa tallahu lil jabin, dibawalah ke altar tempat penyembelihan. Panjang umur sehat badan, kita akan sampai ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina. Di Mina tempat melontar jumrah ula wusta aqabah. Di sebelah kanan tempat melontar, tengok sebelah kiri ada bukit di atas, ada tiang bulat, tidak terlalu tinggi tiangnya. Di atas tiang itu ada kubah kecil. Di atas bukit itulah tempat penyembelihan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai hari ini diabadikan, tugunya masih ada. Ketika pisau itu sudah sampai, terasa dinginnya di leher Ismail alaihissalam. Fafadainahu bidzibhin azim. Kami tebus dia dengan seekor sembelihan yang besar, domba. Ditebus Allah Subhanahu wa taala. Kau lulus wahai Ibrahim. Ibrahimnya lulus, Ismailnya lulus, Hajarnya lulus, Sarahnya lulus. Orang-orang yang lulus inilah yang kita selalu pintakan kepada Allah, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Setelah mereka lulus fit and proper test, barulah mereka melaksanakan misi. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengangkat pondasi Baitullah bersama anaknya Ismail. Ketika Nabi Ibrahim mengantarkan anaknya yang masih kecil itu ke samping Baitullah Ka'bah itu sudah ada. Makanya bunyi doanya, fi wadin ghairi dza'in, ku tinggalkan anakku di lembah yang tak ada tanaman, inda baitikal muharram, di samping Baitullah. Baitullahnya sudah ada. Tapi bangunan itu tumbang waktu datang banjir bandang Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah untuk menaikkan pondasinya, renovasi ulang. Setelah cukup syarat antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan Nabi Ibrahim berserta anaknya Ismail mengangkat pondasi itu lagi naik ke atas. Setelah bangunannya selesai, dia berdoa, wa arina manasikana wa tub alaina. Tunjukkan pada kami bagaimana manasikana, cara ibadahnya. Wa tub alaina, terima taubat kami. Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Wa adzin finnas, panggil seluruh umat manusia. Bil haji, melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka rijalan, mereka akan datang kepadamu walaupun berjalan kaki. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka akan naik unta. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka akan datang dari lembah yang paling dalam. Lembah yang paling dalam, lembah yang paling jauh dari kota Makkah, itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Papua itu adalah lembah yang paling jauh. Tapi setelah Papua kan masih ada Korea, masih ada Jepang. Mereka jauh. Tapi yang mayoritas itu kita. Mayoritas itu kita. Jadi kita ini sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah dijanjikan Allah bahwa kita yang paling meramaikan kota Makkah itu. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka akan datang dari lembah yang paling dalam, paling jauh. Negeri muslim terbesar di dunia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka mesti kita jaga, kita amalkan ini. Bagaimana setiap tahun kita di-refresh lagi, menyegarkan bagaimana amal Nabi Ibrahim alaihissalam. Solat kita itu di awal solat adalah sifat Nabi Ibrahim. Makana Ibrahimu Yahudian, Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasranian, bukan Nasrani, walakin kana hanifan muslima. Sifat Nabi Ibrahim itu pertama hanif, condong kepada kebenaran, musliman, berserah diri kepada Allah. Maka dalam doa iftitah kita itu yang kita baca, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima. Di awal salat menyebut sifat Nabi Ibrahim, di akhir salat menyebut nama Nabi Ibrahim, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Begitulah hubungan kita sangat erat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah tidak meminta kambing Nabi Ibrahim, Allah tidak meminta onta Nabi Ibrahim, Allah tidak meminta lembu Nabi Ibrahim. Yang diminta Allah adalah yang paling disayang Nabi Ibrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan yang terbaik sebelum kamu memberikan apa yang paling kamu cintai. Yang dicintai Nabi Ibrahim adalah Ismail, karena nantinya ditunggunya selama 86 tahun. Allah tahu ini yang paling kau sayang Ibrahim, maka sembelih dia. Walaupun pada akhirnya tidak jadi.
karena ditebus Allah Subhanahu wa taala, dan anaknya itu punya anak cucu keturunan Ismail alaihissalam, punya anak cucu keturunan, lahirlah dia penutup para nabi dan rasul, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari-hari ini, sekarang ini bulan Zulqa'dah, Zu punya, Qa'dah duduk, Zulqa'dah duduk, nggak boleh perang. Setelah itu nanti masuk Zulhijjah, Zu punya, Hijjah haji, Zulhijjah bulan yang punya haji, ada haji di dalamnya. Maka kata Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabu ilallah min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada hari dalam setahun yang paling mulia melebihi 10 hari ini. Datang sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, kalau dibandingkan antara beramal 10 hari di awal Zulhijjah dengan jihad fi sabilillah, mana yang paling hebat? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah, jihad pun tidak bisa mengimbangi amal 10 awal ini. Illa rajulun, kecuali kalau ada orang kharaja bi nafsihi wa malihi, keluar dari rumah membawa hartanya, membawa nyawanya, walam yarji' min dzalika bi syai', dan tidak bisa bawa pulang satupun. Nyawa melayang, kuda mati, tombak hilang, harta musnah. Nah, itu barulah bisa mengimbangi amal yang 10 tadi. Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan-amalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, itu adalah amal-amalan Hajar ketika dia mencari air. Lari ke atas Bukit Safa, tak ada air. Lari ke atas Bukit Marwah, tak ada air. Nama perbuatan itu sa'i. Sa'i artinya usaha. Allah ingin melihat kamu berusaha. Nabi Ismail itu nabi, ayahnya Nabi Ibrahim itu nabi. Berarti ibunya itu Hajar adalah ibu nabi dan istri nabi. Tapi dia tidak duduk berpangku tangan minta air turun. Air susu sudah kering, air sudah habis, anak menangis. Apa yang dilakukan Hajar? Hajar naik ke atas Bukit Safa, tidak ada air. Naik ke atas Bukit Marwah, tidak ada air. Akhirnya dia kembali lagi ke tempat anaknya. Ternyata air itu datang bukan dari tumit tapak kaki Hajar yang bisa lari berjalan, tapi air itu datang dari tumit tapak kaki anak yang belum pandai berjalan. Menggesek, dia gesekkan ke tanah. Lalu kata Hajar, Zam-Zam, Zam-Zam, berkumpullah wahai air. Air itu berkumpul. Nabi Ibrahim diperkirakan tahun 1850 sebelum Masehi. Lebih kurang 3000 sekian, hampir 4000 tahun yang lalu, airnya tidak kering sampai sekarang. Diminum oleh orang semua, sejak zaman kakek buyut kita sampai anak cucu kita, mudah-mudahan amin. Minal masyriqi wal maghrib, dari belahan timur, dari Jepang, Korea, saudara kita di Papua, sampai belahan barat di Eropa, di Amerika, Spanyol, semuanya meminum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Itu adalah buah dari kerja keras seorang perempuan bernama Hajar. Ibrahim alaihissalam lulus, Hajar lulus, Ishak lulus, Sarah lulus, Ismail alaihissalam lulus. Jadi kalau kita ikutlah gerak langkah keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam, ini adalah bulan-bulannya Nabi Ibrahim. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Ibadah haji itu bulan-bulannya sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Faman farada fihinnal hajja. Siapa yang melaksanakan haji fala rafatha, jangan melakukan kejahatan seksual, wala fusuqa, jangan melakukan perbuatan fasik, kejahatan non seksual, wala jidal, jangan cakapnya kasar, sakit hati orang, tersinggung perasaan dibuatnya. Itu diantara pelajaran yang dapat kita ambil dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Mereka adalah orang-orang yang siap berkorban. Inna anzalnahu inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan nikmat yang besar, yang banyak kepada kamu. Allah hanya minta dua. Fasalli li rabbika wanhar. Salli, salatlah, wanhar, berkurbanlah. Adapun masalah musuhmu, hatersmu, orang yang mencaci makimu, menyumpah serapamu, Allah tidak ada komen apa-apa. Allah hanya mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Mereka yang menyakitimu, mereka yang menganiayamu, mereka sendiri yang akan terputus. Kita hanya disuruh Allah Subhanahu wa taala fasalli, banyak-banyak salat, wanhar, berkurbanlah.
Solat berkurban, solat berkurban. Solat mewakili ibadah badan. Kurban mewakili ibadah harta. Beribadah dengan badanmu, beribadah dengan hartamu. Adapun musuh-musuhmu tidak usah kau pikirkan. Pikiranmu terlalu suci untuk memikirkan musuhmu. Biarlah kami yang ngurus musuhmu. Inna syani'aka huwal abtar. Agaknya sebagai pengantar dialog kita, demikian Bang Alvin Firdaus. Selanjutnya kami kembalikan ke Bang Alvin di Pontianak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.